Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Terbukti nyata kita menikmati berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dari sejak awal kita memasuki tahun 2025 sampai malam hari ini tanggal 9 Januari. Tanpa terasa waktu berjalan terus. Sudah 9 hari Bapak Ibu menikmati di tahun 2025. Dan sebentar kita mau berbangun tidur untuk menikmati malam ini, tidur dengan nyenyak. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Mazmur 127 dikatakan, waktu tidur pun kita diberkati, dicinta sama Tuhan. Tapi kita mari meresponi sebelum kita tidur, kita datang kepada Yesus. Supaya besok tanggal 10 Januari, kita menikmati berkat Tuhan. Hari demi hari kita di dalam penyertaan Tuhan. Karena Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup kita nomor 1 bukan mencari berkat, bukan mencari yang lain, tapi cari sumber segala sumber, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan adalah tahun Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus kan membawa kita supaya kita memiliki atau menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus yang sebentar kita mau baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Itu saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja ku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya. Sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya. Seperti Yesus. Mari kerinduan kita, figur yang sempurna, tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Kita orang berdosa, kita dipelihara sama Tuhan. Ingat selalu Bapak Ibu harus punya hubungan mesra dengan Tuhan. Saya mesra dengan Tuhan. Saya tidak pernah bosan memberitakan firman Tuhan pagi malam tiap hari. Sudah berjalan 4 tahun, saudara. Bukti nyata, ini kesaksian nyata bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia hadir. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, saya sudah berhenti, saudara. Kalau bukan Yesus itu hidup, saya sudah stop, sudah kapan-kapan, saudara. Karena sifat manusia akan jenuh, bosan, itu sifat manusia. Dan sifat manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Itu perbuatan manusia. Tapi kalau Roh Kudus itu hidup, Dia hadir, Yesus itu hidup, Dia hadir, maka penyertaan Tuhan menyertai saya. Penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu. Mari, biar roh kita menyala-nyala, ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan karakter kita, sifat kita, supaya kita menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, pribadi yang sempurna, hanyalah Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Engkau Bapa, tuntunlah setiap langkah hidupku sampai ku menuju ke surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Dalam Roma 8 ayat 29 demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu Yesus, supaya anaknya itulah Yesus menjadi yang sulung. Dia
antara banyak saudara yang sulung, kita satu-satunya diciptakan menjadi serupa dengan Yesus, seperti Yesus. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Sucikan malam ini Bapa mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan malam ini Bapa, ku baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari semua berdoa. Saya sudah berdoa tadi. Setiap mau baca firman Allah, berdoa lebih dulu. Sucikan mulut saya sebentar kan saya baca Alkitab. Sucikan pikiran saya supaya pikiran saya tidak pikiran yang lain-lain. Pikiran kita hanya pikiran, hanya Kristus. Yesus menjadi yang utama. Yesus menjadi figur pribadi yang sempurna dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Suami, istri, teman, sahabat, semuanya suatu hari kelak akan tinggalkan kita. Dunia semua akan lenyap. Siapapun tidak yang kekal. Tapi yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Adalah kepastian di dalam Dia. Ada hidup yang kekal. Oh, damai sejahtera. Biarlah berkat, damai sejahtera, kasih daripada Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita. Dan kita mau ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah katakan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 29. Bahwa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, berarti Bapak Ibu bersama saya, sudah dipilih sama Tuhan. Mereka juga ditentukan dari semula, berarti Bapak Ibu sudah dari awal, sudah ditentukan. Berarti cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Berarti kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih kita dari awal untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Dari awal Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar. Sampai detik ini. Rencana Tuhan konsisten. Tapi manusia yang inkonsisten. Gak tahu diri kita bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Serupa dengan gambar Kristus. Supaya tujuannya masuk ke surga. Ya, tidak bisa saudara ke surga tanpa Yesus. Oh, Yesus yang punya surga. Dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tanganku. Berarti tidak kuasa yang lain di luar Yesus, tidak ada. Ya, harus kalau mau masuk surga harus sih minta izin sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan karena otoritas Tuhan. Ya, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nurut segala perintah-perintah Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga kalau seorang tuh bandel, tidak percaya Tuhan, fasik. Ya, hidupnya bertentangan selalu perseteruan dengan Tuhan. Bagaimana sudah? Ya, nggak bisa. Itu kita bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Jaga keselamatan. Ya, yang Filipi pasal 2:12. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar. Ya, seperti saya selalu melaksanakan
Firman Tuhan pagi malam sudah berjalan 4 tahun loh saudara. 4 tahun. Dari tahun 2021, 1 Januari 2021. Sampai kemarin 1 Januari 2025 sudah berlangsung 4 tahun. Ini kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nggak bisa. Kalau pekerjaan manusia gagal saudara. Kalau saya dengan kekuatan manusia tanpa pimpinan Tuhan, saya sudah bosan. Mungkin berapa hari ya saya nggak kuat. Banyak tuh hamba-hamba Tuhan, ya. Oleh karena itu bicara kepada saya, tidak kuat saudara. Kalau bukan pimpinan Roh Kudus, nggak kuat. Sungguh, saya tidak kuat, jenuh, bosan, bisa saudara. Tapi karena ada Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu semua sudah disertai dengan Tuhan. Bersama Roh Kudus. Cuma kita harus peka saudara. Ya, kita harus tahu diri. Kalau Tuhan begitu baik sama kita, kita harus tahu diri. Kita diberkati, dipelihara. Bisa kemarin banyak jemaat yang pergi ke luar negeri. Ingat, itu berkat Tuhan. Bisa kumpul dengan keluarga, bisa menikmati. Saya bisa ke Israel sudah puluhan kali. Pergi ke beberapa negara. Waduh, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dari mana saudara? Biaya-biaya dari mana? Semua gratis saudara. Semua dari Tuhan. Luar biasa, maka saya menangis cinta Yesus. Kita bisa napas gratis, napas oksigen yang saudara dapatkan dari Tuhan. Pernah saudara bayar sama Tuhan? Tidak pernah bayar, gratis dari Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan sorga untuk kita. Berarti dahsyatnya baiknya Yesus itu. Apalah kita. Kita ini manusia yang sebetulnya tidak ada harga apa-apa, saudara. Nothing kita ini. Tapi Tuhan Yesus cinta kita semua. Karena kita betul-betul berharga dan mulia. Karena Yesus cinta kita. Mari, kalau Yesus cinta kita, kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Mari kita baca Filipi pasal 2. Ayat 1-11 firman Tuhan katakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Mari, di situ dikatakan. Dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu apa? Firman Tuhan. Di dalam Kristus nomor 1. Nasihat firman Tuhan itu kita berpegang teguh. Kalau ada firman Tuhan, baru ada kasih. Bagaimana kalau saudara punya kasih kalau bukan dasar firman? Kasih eros, kasih filio. Ya. Kasih di dalam Tuhan adalah kasih agape. Unconditional love. Cintanya Tuhan yang luar biasa. Tanpa pamrih. Ya. Jadi dalam hidup kita harus ada firman Allah nomor 1. Setelah itu baru ada kasih. Ada persekutuan roh kudus. Bicara kasih yang pertama. Ya. Firman Allah. Kasih karena Yesus adalah kasih. Mari setiap Bapak Ibu harus memiliki kasih. Dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih kalau tidak pimpin Roh Kudus, bisa terjadi perselingkuhan, bisa terjadi penyelewengan, ya, bisa terjadi penyimpangan, ya, kalau tidak ada pimpin Roh Kudus. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Kata sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita di dalam Tuhan harus, saudara. Jangan bentrok, ribut-ribut, ya, antara pendeta, antara sinode, ndak akur, salah besar. Ya, di surga nggak ada sinode, saudara. Saya hamba Tuhan 63 tahun, saya memasuki 64 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh saya dididik dari Tuhan Yesus. Saya diajar Tuhan Yesus melalui papi marhum saya. Sebagai salah satu founder gereja Beta Tabernakel dan founder tunggal di BT Kristus Jember. Itu karena anugerah Tuhan. Itu 70 tahun yang lalu. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Bisa hidup sampai saat ini saya bisa melayani pekerjaan dan anugerah Tuhan. Mari kita menjadi satu sepikir pandang Kristus. Ya, gak boleh itu punya hati antar hamba Tuhan, hati yang tidak beres. Gak boleh itu. Memiliki hati seperti Kristus. Dikatakan satu jiwa, satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bukan kepentingan. Banyak manusia-manusia itu kepentingan diri sendiri. Seperti dalam Filipi pasal 2:21. Saya mau baca Filipi pasal 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara sadar, mari kita koreksi diri. Banyak kita sendiri menggunakan kepentingan diri sendiri. Mentang-mentang gereja sudah maju. Mari, ini nasihat dari saya sebagai hamba Tuhan yang hidup senior. Nasihat saya tentu tidak salah. Karena apa? Pandangan Kristus. Mari kita bertobat semuanya. Bertobat itu firman Tuhan. Supaya kita tidak egois.
Supaya kita sesuai firman Tuhan, jangan bertindak menurut kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Kristus. Di sini sudah katakan, banyak kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Mari kepentingan Kristus yang kita utamakan. Karena kita dilahirkan bayi telanjang, tidak bisa ngomong, nggak bisa, hanya bisa menangis, baju nggak bisa, berpikir nggak bisa waktu bayi baru lahir. Tapi kita bisa dipelihara sampai detik ini. Itu karena kasih Kristus. Berarti kepentingan Tuhan harus kita utamakan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Mari para hamba Tuhan, para anak Tuhan, setiap kita, termasuk saya sama, harus rendah hati. Tidak boleh ketinggi hati, sombong. Enggak, itu seperti Yesus. Karena Yesus memiliki sifat rendah hati. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Mari kita care kepada orang lain. Jangan hanya diri sendiri, egois berarti Bapak Ibu. Mari ya belajar kita juga care kepada orang lain ya. Miliki seperti Kristus. Biar tahun perkenanan Tuhan 2025 kita makin dewasa di dalam Dia. Jangan seperti anak-anak melulu. Ya, egois, mau kepentingan diri sendiri, jangan. Ya, pandangan pada Kristus. Karena suatu hari kita tinggalkan dunia ini. Tapi perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita adalah kebenaran Kristus. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Kristus yang standar firman Allah yang dikerjakan Roh Kudus. Itu akan membawa kita di dalam kerajaan sorga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Mari kebersamaan kita perlu. Suami, istri, anak, semua di dalam kebersamaan. Sentralnya Tuhan Yesus. Seperti yang saya sudah sampaikan. Suami sayang kepada istri, sentralnya Tuhan Yesus. Istri hormat kepada suami, sentral Tuhan Yesus. Suami istri dan anak-anak kepada orang tua, semuanya. Saya sebagai gembala, menggembalakan domba, sentralnya Yesus. Domba menghormati gembala, semuanya sentral Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Maka itu yang benar, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini sifat ilah dari Yesus. Yang tidak mempertahankan dirinya sendiri. Tapi karena Dia juru selamat kita. Panutan yang sempurna. Figur yang agung. Yesus, pribadi yang betul-betul tidak ada setaranya, saudara. Ya, begitu rendah hati, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Coba menjadi seorang hamba. Mari kita sebagai hamba Tuhan rendah hati seperti Yesus. Yesus pernah menjadi seorang hamba seperti kita. Di dalam ketaatan, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di sekali. Oh, dahsyatnya Tuhan, ketaatan Yesus sampai rela, padahal Dia Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Dia menjadikan dirinya sebagai manusia yang taat. Mari kita belajar melalui firman Tuhan malam hari ini. Miliki sifat rendah hati, miliki sifat kasih, miliki sifat mementingkan kepada orang lain. Kita sudah diberkati sama Tuhan. Mari kita bagi berkat buat orang lain. Berkat yang Tuhan berikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita memberkati orang lain. Dan kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan diri dan mengaruniakan kepada nyama segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11 yang terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini. Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Mari tempatkan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan malam hari ini. Sentralnya adalah Tuhan Yesus. Miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti Yesus. Sehingga kehidupan kita berkenan. Layak di hadapan Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Selalu ingat Bapak Ibu. 2025. Angka 9, pimpinan Roh Kudus. Biar karakter Kristus ada dalam setiap kita. Menjadi serupa dengan Yesus. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Itu kerinduan kita bersama. Sebagai umat Kristiani. Ingat. Ada Kristus. Kristen. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah hidupku, ku mau
seperti Yesus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Saya sudah katakan, berjaga artinya firman Allah. Kata firman Tuhan tadi, ada nasihat. Firman Allah kita utamakan. Baru ada cinta kasih, ada persetujuan roh. Roh Kudus tuntun kita, supaya kita melangkah bersama Yesus. Dan karakter kita, kehidupan kita memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Karena kita seperti Yesus, memiliki karakter ilahi. Hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.